Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita dengan baca doa Ahid Isnin Salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum binallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Baik ya, kita melanjutkan kembali
kita disampaikan bahwa ini kita masuk ke halaman terakhir nih, ya. Halaman terakhir di jilid 6 ini. Dan halaman terakhir ini sebenarnya pembahasannya atau penyampaian materinya sudah ya di halaman 20 sama persis ya. Jadi ini cara membaca. Ada masih ingat nggak? Ada yang catatannya nggak? Huruf-huruf fawatihus ya, uswar ya, fawatihus suwar. Jadi ini biasanya di awal ayat ya, beberapa kayak di Al-Baqarah sendiri kan itu ya, itu ada huruf fawatihus suwar alif lam mim dan seterusnya gitu ya. Saya mengingatkan saja bahwa ketika dia ada tanda coret panjang dibaca berapa? 3 ayunan, betul. Dibaca panjang 3 ayunan atau 6 harokat gitu ya. 6 harokat ya. Kalau belum bisa memperkirakan pakai hitungan jari, 6 jari nggak masalah gitu ya. Kalau yang fathah panjang dibaca fathah panjang, fathah berdiri 1 ayunan atau 2 harokat ya. Nah, yang tidak ada tandanya maka dibacanya 1 harokat ya. Apa? Ya alif itu ya. Tapi bacanya bukan alif, bukan ya. Bukan alif, alif. Kalau alif itu panjang tuh. Tapi alif ya. Bukan alif ya, tapi alif ya. Alif lam ro misalkan gitu ya. Jadi kalau bacanya alif itu panjang. Kategorinya masuknya 2 harokat gitu ya. Kalau bacanya alif gitu ya. Tapi alif alif lam ya beda ya. Alif itu dengan apa panjang? Yang mana? Kalau dibaca alif gitu. Itu dia 1 harokat saja. Enggak ada lambang ya kan? Enggak ada tandanya gitu ya. Kalau ada tandanya bisa fathah atau kasroh kan gitu. Cuman karena enggak ada tandanya ya kita bacanya ya nama hurufnya dia. Kalau ada iya, kalau dia ada harokatnya fathah bacanya alam ya. Kalau misalkan nih yang alif lam ro itu, yang alifnya itu dikasih tanda fathah, bacanya apa? Alam kan? Alam ya atau alam ro kan enggak gitu ya. Jadi dibacanya hanya alif saja karena dia tidak berharokat atau tidak dikasih tanda ya. Tuh, maksudnya itu ya. Jadi jangan dibaca a karena enggak ada tanda fathahnya kan atau malah i. Nah, itu juga enggak ada tanda kasrohnya ya, apalagi u kan enggak ya. Jadi huruf-huruf yang dia tidak ada harokatnya maka dibaca nama hurufnya gitu ya. Ya, baca nama hurufnya ini sama kan? Ya bukan yasa tapi ya yasin kan? Nah, kan nama hurufnya apa? Sin toh gitu ya. Ya, jangan juga tosa gitu kan? Tosa bukan ya, tapi tosin kan gitu ya. Itu ya. Jadi kenapa dia dibacanya seperti itu ya karena memang tidak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya tadi, harokatnya apa? Yang ada harokatnya cuman itu ya. Ha, ya, o, ha, ro. Itu yang ada harokatnya tuh ya. Ha ada, ya ada, o ada, ha, ro ya. Itu ada harokatnya. Itu ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada tanda-tanda wakof ya. Tuh, tanda wakof misalkan mim. Mim itu apa tuh? Mim itu namanya wakof lazim bacanya. Ya. Wakof kan bisa dibaca wakof lazim. Ya. Maksudnya apa? Wakof lazim itu wajib berhenti atau harus berhenti di situ. Kalau ada tandanya mim. Kemudian ya, betul. Dia lebih kecil betul ya. Itu berarti harus berhenti di situ. Kalau nanti Bapak-bapak baca Quran ada tanda seperti ini, itu namanya wakof lazim, itu harus berhenti di situ. Ya. Atau yang sampingnya tanda wakof. Tanda wakof itu lebih baik berhenti ya. Misalkan apa? Ada tanda to, ada tanda kof sama lam, ada tanda fa sama kof sama fa, kofa, atau ada tanda jim ya. Nah, maka itu sebutnya tanda wakof harus berhenti. Atau ya harus berhenti atau lebih baik berhenti ya, lebih baik berhenti bukan harus ya. Yang harus berhenti itu yang mim tadi.
Atau yang titik 32 ya, tanda titik 3 ada 2 kali. Itu kita bisa berhenti di salah satu titik. Ya, namanya mu'anaqah. Ya. Mu'anaqah itu harus berhenti di salah satu, bisa di depan, tanda titik yang di depan, bisa di belakang. Misalkan kayak di surat Al-Baqarah ya. Itu ada tuh di awal. Di ayat apa ya? Nanti bisa coba dilihat di Quran, itu ada tuh. Di situ ada nggak? Ah, ya dilihat di sini ada tanda titik tiganya nggak? Ah, itu betul kan? Dalikal kita bula roib atau dalikal kita bula roiba fih gitu ya. Nanti di situ ya. Bisa di la roib atau di roiba fih gitu ya. Itu kan tanda tiga, dua kan? Bisa di depan, bisa di belakang seperti itu ya. Dan terakhir itu namanya tanda wasol. Tanda wasol itu lebih baik dilanjut. Apa misalkan soft sama lam itu tanda wakof tuh. Atau kof saja. Atau lam dan alif. Atau zaid atau sod ya. Itu namanya tanda wasol. Lebih baik lanjut. Jangan berhenti ya. Itu maksudnya Bapak terkait dengan tanda-tanda yang ada di dalam Quran. Tanda wasal lebih baik lanjut. Dilarang berhenti ya. Ya. Pertama yang dilarang berhenti itu yang lam. Kalau yang lain sih masih boleh. Itu ya mungkin ya Bapak ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita latihan ke cara atau membaca huruf-huruf Fawatifus Suwar? Mu'anaqah itu berhenti di salah satu. Titik tadi kan, kayak contohnya di surat Al-Baqarah tadi kan, mau berhenti di bagian titik depan atau di titik belakang, boleh saja. Yang mana? Oh ya, siap. Kalau berhenti di titik depan, dalikal kitabula roib. Ya. Dalikal kitabula roiba fi. Oh, mulainya. Langsung lanjut fi hudan ya. Fi hudal lil muttaqin. Jadi langsung lanjutin ke kata selanjutnya. Kan berarti situ la roib. Lanjut. Baca. Karena kalau kita berhentinya di roib kan. Nah, kalau berhentinya di fi langsung ke hudal lil muttaqin gitu. Jadi lanjut mulainya itu di huruf setelah kita berhenti. Gitu ya. Itu untuk cara membaca misalkan di tanda titik 3 2 kali. Ya, jadi saya ulang. Kalau kita berhenti di yang pertama ya dalikal kita bula roib. Berarti kan tarik nafas. Fihi hudal lil muttaqin gitu. Enggak usah diulang. Itu mungkin. Ada lagi? Wah. Langsung ditanya dulu ya. Iya, enggak apa tanya dulu. Kalau ini kan alif lam ra. Yang sebelahnya itu kan ada tasdid. Di mimnya. Ya di mimnya. Alif lam. Iya. Nah, ini kan nggak ada mim ya Mas Fajar? Yang mananya? Yang pertama. Oh. Tapi kok bacanya alif lam ra. Alif lam ra. Ada belakangnya itu kan ada mim. Lam, kalau kita tulis lam itu tulisnya L A M. Itu. Oh iya. Gitu. Iya, makanya lam. Nah, kenapa yang setelahnya mim itu ada tasdid? Karena mi ketemu mim jadinya idgham mimi. Jadi hukum-hukum tajwid tetap berlaku di sini. Tuh ya. Jadi mim ketemu mim, maka mim yang setelahnya bertasdid. Atau yang sin mim ya. Sin belakangnya apa? Tulisan sin. Nun. Nah, nun ketemu mim. Idgham bi gunnah, makanya mim dikasih tasdid gitu. Yang tosim, tapi bacanya bukan tosin ya. Masih ingat kan pembahasan kita bahwa ketika nun sukun atau tanwin
bertemu mim maka nunnya melebur dengan huruf mim. Makanya bacanya qasim mim, bukan qasin mim, bukan. Tapi dia melebur menjadi huruf mim. Makanya kenapa di sini ada tanda tasydid. Jadi hukum-hukum tajwid tetap berlaku. Tuh. Ya. Ada lagi? Sama, ain sin kof. Nun ketemu dengan kof apa? Tahu hukum tajwidnya? Ikhfa, makanya ain. Ain ketemu sin juga sama. Ain tulisannya belakangnya apa? Nun. Nah, nun ketemu sin ikhfa. Ain. Itu ikhfa. Ikhfa kan samar. Ain sin qaf. Ya. Jadi hukum-hukum tajwid tetap berlaku di sini. Ada lagi? Kayak? Baik. Kita latihan ya. Latihan dulu deh baca. Saya baca nanti kemudian diikutin. Dari awal ya. Ini satu-satu saya baca ya, nanti diikutin. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wahid, isnain, salas. Qaf. Shad. Hamim. Yasin. Qasin. Alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Alif lam mim ra. Qasim mim. Oke, ya ini kayaknya belum ya. Kalau
kalau dia ada tanda lingkaran, tandanya apa? Wakof. Ya, hamim ada tanda lingkaran toh? Wakof di situ. Cuman di sini kita nggak wakof, kita wasol. Ya, jadi nanti habis mim langsung ke ain ya. Kalau mau wakof gini bacanya. Hamim. Nanti kalau wakof. Tapi kalau wasol hamim ain sin qaf. Ya. Ya, kita coba latihan di wasol ya. Ya, jadi nafasnya harus panjang. Oksigen ada kan. Gitu ya. Jadi di mimnya langsung ke ain. Hamim ain sin qaf. Terus panjang. Ya, Wahid, Isnain, Salas. Bisa? Lanjut dulu ya. Sekarang yang bawahnya sama. Tarik napas semuanya dulu ya. Hamim ain sin qaf. Sama. Wahid, Isnain, Salas. Lanjut ya. Ini yang paling ya. Oha. Oke, sekarang ini juga sama panjang ya. Kaf ha ya ain sod. Saya ulang ya. Jadi kaf bacanya jangan langsung kaf, tapi kaf panjangin dulu baru belakangnya ya. Kaf ha ya ain sod. Wahid, Isnain, Salas. Oke ya. Nah, yang perlu saya tambahkan di ikhfa ain dengan sod ya. Jadi kalau setelahnya itu huruf isti'la, maka ikhfanya juga jadi tebal ya. Jadi kaf ha ya ain ya, yungnya tebal, bukan ain ya, bukan ain tapi ain sod ya. Jadi dia ikhfanya ikut-ikutan tebal ke huruf sod ya. Ya. Sama juga qaf gitu. Qaf itu juga huruf isti'la, makanya yang tadi hamim ain sin qaf, hamim ain ya. Kalau kasin tipis ain, enggak ain ya, tapi ain sin baru ke sin qafnya sin qaf gitu ya. Kenapa bisa gitu suaranya? Karena pangkal lidahnya kita naikkan ya. Jadi bedanya kenapa dia bisa tebal? Karena pangkal lidahnya naik pas di sinnya. Sin qaf. Siap-siap persiapan ke huruf qaf. Tuh ya. Jadi pangkal lidah harus dinaikkan sehingga bunyi ikhfa-nya sin ke qaf itu tebal gitu ya. Begitu juga dengan shad. Itu mungkin Bapak terkait dengan tadi cara membaca
ikhfa. Tapi ini udah latihan belum? Belum ya? Yang kaf ha ya ain sad udah latihan belum tadi? Sudah ya. Yang belum mungkin tebalnya. Sekali lagi ya coba terkait dengan cara membaca kaf ha ya ai ikhfanya. Ayyun sad gitu ya. Ayyun ayyun. Bunyinya itu kenapa tadi sekali lagi pangkal lidahnya naik. Ayyun sad. Ainnya tipis. Ya jadi jangan ayyun enggak, tapi ayyun. Ifanya yang tebal gitu ya. Sekali lagi balik lagi, kalau dia bukan huruf isti'la jangan dibuat tebal. Kalau dia huruf isti'la harus ditebalkan. Seperti itu. Jadi sifat-sifatnya tetap harus ada. Ya, isti'la. Isti'la, istifal. Sebenarnya kayaknya sudah, cuman lupa karena sudah lama nggak dibahas. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita review lagi terkait dengan sifat-sifat huruf ya, biar Bapak ingat. Baik, itu mungkin ada pertanyaan terkait dengan cara membaca Fawatihus Suwar. Kalau waktu pas halaman 20 apa? Yang tidak ada apa? Tidak ada itu ya. Oh, ada semua sih. Oh, sama gitu. Jadi tinggal ulang doang. Iya, ulang-ulang doang. Ada pertanyaan nggak? Enggak nih yang saya kasih seseorang nih. Aman. Oke. Ayo, Pak. Yang lain menyimak ya. Nanti kalau yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Yang nun ya? Ya, dari nun. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf. Sod. Ha. Baru kata. Hamim. Yasin. Toshin. Alif lam ro. Alif lam mim. Alif lam mim ro. Alif lam mim sod. Nafas. Alif lam mim sod. Alif lam mim ro. Yang perlu diperbaiki Pak To tadi baca alifnya. Jangan alif tapi alif gitu ya. Alif panjang tuh, tapi alif ya. Panjang. Alif ya. Jadi jangan dipanjangin karena dia tidak dia hanya satu harokat. Alifnya masih pendek. Alif lam bukan alif. Kalau pada harta kalimatnya alif panjang. Alif. Itu dua kata. Alif kan dua kata. Alif, tapi kalau alif satu ya. Alif lam bukan alif ya. Alif ya. Alif lam
ro. Ini udah belum tadi? Mim. Wah, ada li. Nah, alif. Alif deh. Alif. Alif. Alif lam mim ro. Pokoknya 2 aja. Mim ro o. Tuh. Ya, lanjut. To. Posi, cukup. Posin, posin, ya. Posin, jangan. Tapi posin, posin. Sin mim. Mim, panjangin lagi. Sin mim. Ya, ini bisa. Nyambung nggak? Hamim, Ain, Sin, Qaf. Bisa. Oh, Kayaknya. kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, berhenti. Paling nggak cara membaca ikhfanya harus benar. Ha mim ain sin. Guys, Cukup dulu aja, berarti hamim, hamim. Tarik nafas lagi. Nah, paksakan. ha mim ain sin qaf. Yang tebal nih. Yang qaf. Isinya. Siung, siung, qaf. Jadi langsung dipindah ke qaf. Siung, langsung naik tuh. Siung, ya. Angkat dinaikin. Kan sin itu makhrajnya begini nih. Ujung lidah kita nih berhadapan dengan ujung gigi seri bagian yang bawah. Nih, ya. Ini posisi lidahnya rileks. Udah 6 harokat, ini baru tegangin. Gitu. Ya. Kalau yang tipis nggak usah naikin ininya. Jangan malah jadi gitu. Jangan jadi tegangin lidahnya. Jadi lidahnya datar nih. Gitu. Simulasinya gambarnya kurang lebih gitu. Jadi lidah kita santai, kalau dikencangin itu tegang. Nah, itu yang menyebabkan kenapa suaranya jadi naik, jadi tebal gitu. Ya. Gambarnya kurang lebih gitu. Ya. Ini gambarnya pas katanya gini, lidahku ngelek kok. Ngelek Kok gak nurut gitu. Ya nggak tahu nih. Nyanyi gimana nih? Apa ya? Iya nih. Kalau huruf qaf. Coba ko. Nah, itu ko, itu lidahnya tuh udah naik tuh ko. Siung. Dikain qaf. Si ko. So, itu tuh sama tuh. Lidahnya gitu ya. Jadi lidah rileks, santai, tegang. Santai, tegang. Santai, tegang. Jadi kalau tegang, belakangnya naik, ya. Ya, kira tegangin. Ya. Kalau santai kan biasa nih, ya. Tapi kalau kita kencangin, dia akan masih naik, ya. Jadi kalau kita tegang, presiden tegang semua. Lidahnya nih. Kalau kita misalkan ngucapin A ya, A relax gitu, A. Tapi kalau kita dengerin O, nah itu tebal tuh. Kayak gitu bunyi A-nya tebal tuh, ya.
Kalau kita A biasa, rileks tuh lidahnya. Tapi kalau O itu tegang tuh. O itu tegang tuh. Bunyinya gitu, ya. Tapi kalau biasa A, ba itu enggak. Tapi kalau O, 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 karena naik pangkal lidahnya. Itu yang dimaksud dengan pangkal lidah naik. Jadi kalau ke so, o, ya, gitu. Teorinya sih gitu maksudnya. Tinggal di rumah, yang penting paham, coba dipraktekkan. Nanti latihan-latihan orang, coba gini bener nggak, Ustaz? Tapi Ya. saya yang berperan penting tuh yang saya rasakan malah kita suara sendiri. Tapi nggak lidah yang berperan. Berarti masih kurang tepat, ya. Lidah tetap ya. Lidah. Harusnya kan lidah. Ya. Tapi yang berperan tuh lidahnya nggak kayak kita atur gitu. Ya. Ya. Jadi gini, ibarat itu kalau pangkal lidah naik, ya, ini suara nih dari tenggorokan naik. Kalau datar langsung keluar. Tapi kalau dia naik dulu, dia ke atas dulu. Tenggorokan naik ke atas baru keluar. Ya. Ini kan datar nih, udah langsung keluar. Tapi kalau dia tegang, ke atas dulu, naik baru keluar. Itu yang menyebabkan kenapa suara jadi tebal. Ada juga yang merekat gitu. Begini semua semuanya merekat. Itu namanya punya sifat isti'la juga, punya sifat idbaq juga. Jadi suaranya lebih tebal lagi. Ya. Jadi ada tipis, tebal, lebih tebal. Nantilah kita bahas terkait dengan sifat huruf. Baik, lanjut ya. Tadi sampai mana, Pak? Ain sin qaf. Ya, coba ain sin qaf. Hamim. Satu dulu aja. Ya, satu dulu awal putus. Hamim. Ngebelin ya. Ain sin qaf. Ya, Pak, belum pelan ya. Belum ketahuan, lanjut dulu. Pokoknya Hamim lagi. Hamim. Ain sin qaf. Toha. Kaf. Ya ain sod. Ya, baik. Ya. Lanjut, Mas Hari, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf. Shad. Hamim. Yasin. Tosin. Alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Alif lam mim ra. Tosin. ม มี
Hamim Ain Shin Qaf. Panjang waktu dia. Oh. Hamim Ain Shin Qaf. Hamim Ain Shin Qaf. Taha Qaf Ha Ya Ain Sad. Aman Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz tanya sedikit. Kalau wasal kan disambung Ustaz. Seandainya di wasal namanya apa Ustaz? Wakaf ya. Wakaf berhenti wasal ya. Terima kasih Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Qaf Qaf Shad Hamim Ya Yasin Tosin Alif Lam Ra. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Ra. Tosin Mim Hamim Ain Sin Qaf. Kalau berhenti Pak, sekarang yang berhenti. Hamim Ain Sin Qaf. Di ain kesinnya tadi ada ikhfanya. Ain sin qaf ya. Jadi antara ain sama sin juga ada ikhfanya. Ain. Oke, sekarang. Hamim Ain
Jadi ainnya 6 harokat. Daunnya tuh ikhwanya si sendiri lagi ya. Hamim Ain Sin Qaf Toha Qaf gitu ya. Iya, Qaf gitu. Qaf Qaf Haya Ain Shad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Qaf Shad Hamim Yasin Tosin Alif Lam Ra. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Ra. Qasin Mim. Hamim Ain Sin Kurang panjang. Hamim Ain Sin Qaf Hamim Ain Sin Qaf Toha Kaf Haya Ain Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Qaf Qaf Hamim Yasin Ra Qasin Alif Lam Mim Alif Lam Ra. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra.
alif lam mim qad alif lam mim ra sin mim mim ain sin qaf mim ain sin qaf toha kaf ya ain qad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun qaf shad hamim yasin tosin alif lam ra alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad alif lam mim ra tosin mim hamim ain sin qaf hamim ain sin qaf toha kaf ya ain sad. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak sampai di sini. Ada lagi mungkin ada yang ingin tanyakan, dikonfirmasi. Cukup ya? Ustaz tanya Ustaz. Oh, Yang belum di wesel yang pertama, Ya. langsung Pak itu kan itu ain sin, nah itu kan dengung tebal ya tadi saya lupa. Itu dengung tebalnya itu pas terakhir atau awal Pak? Ya, tadi yang sin ketemu kof itu yang dengung yang tebal. Jadi ain sin Sinnya tetap Sinnya ain ke sin itu ada dengung tapi tipis. Ain ada tapi dia tipis nggak ya. Karena kalau itu jadi tebal. Kalau gini misalkan ain itu tebal tapi tetap tipisin. Ain nah lidahnya nggak dinaikin, tangan lidahnya nggak dinaikin. Ain jadi tetap apa nyengir. Ain sin nah itu tebal. berapa tadi ya? Silakan. Ain sin
tipisnya. Jadi posisinya buat dia tipis tetap dinyengirin. Jangan kalau itu jadi tebal. Masih tidak sejajar dengan gigi Bapak. Kalau yang ya, jadi ain ke sin, ain, kemudian posisinya lidahnya udah mau siap-siap ke sin. Ain siung, naikin. Iung, om. Ayo Bapak ya. Ya. Mengunyap orang. Jadi dengunya itu di luar 6 harokat ya. Masih tebal. Enggak jadi bukan shin, bukan shin tapi sin. Kalau shin itu jadi kaisar. Bukan shin, bukan shin tapi si. Ya, coba. Yang kurang masih shi. Di sininya masih agak ketahan. Jadi sinnya biasa aja. Iya, jangan shi, enggak sin. Ya, ini sudah dapat. Coba sinnya sekarang gabung. Sin. Masih enggak. Lagi apa? Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Berarti pembahasan kita sudah selesai untuk buku. Tinggal real atau ujian ya. Teman selanjutnya fokus setengah buku dulu. Memungkinkan setengah buku dan semua ya. Seperti itu ya. Diingatkan di grup yang hari ini tidak hadir. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari dengan baca doa. Wahid, Nain, salam. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin batin, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.